Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Kurnia Adi dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman. Ingin menerangkan tentang materi stereokimia. Ya, kita memulai dari kiralitas dulu. Ya, C karbon kiral adalah C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Yang ikatan sp3-nya mengikat 4 gugus yang berbeda secara teori, dan bisa dibuktikan dengan apabila dicerminkan maka tidak akan berhimpitan apabila disatukan. Seperti ini contohnya, bisa dilihat pada gambar di papan tulis. Sekarang kita langsung ke contoh soal saja yang ada di sini. Untuk C karbon yang kiral, kita lihat adalah mengikat 4 gugus yang berbeda. Untuk bagian kiri ini mengikat gugus CH3 metil. Di atas mengikat H, yang bawah mengikat Cl, dan yang kanan mengikat gugus ini. Jadi C yang ini adalah kiral. Kenapa ini C yang paling kiri ini tidak kiral? Karena dia sudah jelas mengikat gugus H dengan yang berjumlah 3, dan yang kanan mengikat gugus ini. Selanjutnya C yang sebelah kanannya, apakah dia kiral? Kita lihat dari gugus kirinya dulu. Di kiri dia mengikat gugus ini, atasnya mengikat Cl, bawahnya mengikat H. Sedangkan yang kanan mengikat Br, sehingga atom C karbon ini adalah kiral karena mengikat 4 gugus yang berbeda. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kita akan mencari atom karbon kiral pada senyawa ini. Untuk atom karbon paling kiri, dia jelas tidak kiral karena dia mengikat 3 atom H. Untuk yang di tengah ini, atom karbon tengah, kita lihat di gugus kiri dia mengikat CH3, gugus atas mengikat Cl, bawah mengikat Br, dan kanan mengikat CHO. Maka atom karbon ini merupakan karbon kiral. Selanjutnya atom karbon yang paling kanan ini kita lihat dia mengikat 3 gugus yang berbeda, yaitu H, O, dan C. Tetapi pada ikatan karbon dengan O itu merupakan sp2, sedangkan aturan karbon kiral adalah dia mengikat 4 gugus yang berbeda dengan ikatan sp3, sementara dia ini mengikat 3 gugus yang berbeda dan salah satunya adalah ikatan sp2, maka karbon yang ini bukan merupakan karbon kiral. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu proyeksi Vistar, tapi sebelumnya saya akan memberitahu cara menggambarkan rumus struktur. Yang pertama ada rumus struktur bola pasak, dimensional, dan proyeksi Vistar. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi ini proyeksi Vistar. Jadi pada proyeksi Vistar itu yang bagian yang horizontal ini, yang H dan OH ini ke arah pembaca ininya, atomnya. Sedangkan yang CH2OH dan CHO ini yang arah vertikal itu menjauhi pembaca. Jadi apabila dirotasikan 180 derajat seperti ini, balik, itu adalah senyawa yang sama karena kalau dirotasikan jauh 180 derajat, kita tuh sama seperti melihat dari depan ataupun di belakang senyawa tersebut. Sedangkan kalau dirotasikan 90 derajat, ini adalah senyawa berbeda karena akan merubah struktur dari ini, arah pembaca ataupun menjauhi pembacanya. Jadi ini adalah senyawa yang berbeda, dua ini. Ya, materi selanjutnya adalah sistem tata nama R dan S pada atom C kiral. Nah, untuk mencari nama R atau S, kita harus menentukan gugus prioritas terlebih dahulu. Kita menentukan gugus prioritas, kita lihat di sini ada gugus H, di mana atomnya nomor masanya paling kecil, maka ini adalah prioritas terakhir, prioritas 4.
Terus kedua adalah CH3. CH3 karena dia C mengikat 3H, sehingga dia kalah dengan C mengikat 2H dan mengikat 1C. Artinya lebih prioritas yang CH2, CH3, maka CH3 ini merupakan prioritas ketiga. Karena kita mengetahui bahwa O dan C memiliki berat molekul yang lebih besar O, maka prioritas pertama adalah OH, sehingga ini prioritas kedua. Setelah kita menentukan urutan prioritas ini, kita akan melihat prioritas terakhir itu berada di sejauh mungkin dari pandangan kita, sehingga tertutupi oleh atom-atom atau gugus-gugus yang lainnya. Jadi seperti ini ya, dia hanya itu ada di belakang sini sehingga tidak terlihat. Setelah itu kita menentukan arah dari gugus terbesar ke gugus terkecil, dimana nih gugus terbesarnya adalah prioritas pertama adalah OH dan prioritas terakhir adalah CH3. Kita putar dan melewati gugus intermediate. Ini berlawanan jarum jam sehingga namanya adalah S. Apabila searah jarum jam, maka namanya adalah R. Ya, kita lanjutkan materi berikutnya, sistem tata nama R dan S dengan dua atom chiral. Nah, kita pertama melihat dulu atom yang chiral yang mana. Kita lihat atom C pertama, dia itu tidak chiral karena dia mengikat O dengan ikatan sp2, sehingga tidak mungkin chiral. Untuk atom C yang kedua, ikatan dia mengikat atas mengikat gugus CHO, kanan mengikat gugus OH, kiri mengikat gugus H, dan bawah mengikat gugus yang banyak ini ya, artinya dia itu merupakan C-chiral. Atom C2 adalah C-chiral. Nah, untuk C3 kita lihat di atas mengikat gugus yang panjang ini, di kanan mengikat gugus OH, kiri mengikat gugus H, bawah mengikat gugus CH2OH, sehingga dia mengikat gugus yang berlawatan dengan ikatan sp3, sehingga C nomor 3 ini adalah C-chiral. Untuk C nomor 4, dia tidak chiral karena dia mengikat dua atom H. Kita lihat dulu C yang pertama, C yang kedua, maksudnya C pertama chiral, C2. Kita ubah dulu, gugus yang paling lemah adalah gugus H, hanya ada di belakang karena harus jauh dari pandangan kita. Sudah saya balik ini. Kita lihat gugus yang paling tinggi adalah gugus OH, ini adalah prioritas pertama. CHO adalah prioritas kedua, dan CHOH merupakan prioritas ketiga. Ini dia berputar ke arah kanan, ke arah jarum jam, sehingga namanya ini adalah 2R. Kita lanjut ke gugus C-chiral yang kedua atau C3. Kita lihat sini sama, ini adalah gugus paling kuat prioritas pertama, ini adalah gugus prioritas kedua, dan ini adalah gugus prioritas ketiga. Kenapa seperti itu? Karena ini mengikat O paling kuat, sedangkan ini mengikat C. Ini juga mengikat C. Kenapa ini prioritas kedua? Karena dia mengikat ini lagi gugus CHO lagi, walaupun ini gugusnya mirip, tapi dia mengikat gugus, lebih banyak mengikat gugus, sehingga ini merupakan lebih prioritas daripada gugus ini. Kita lihat karena sudah terlihat prioritasnya, dia akan berputar ke arah gugus yang paling lemah, sehingga ini searah jarum jam ya, dari 1 ke 3. Ini merupakan 3R, sehingga namanya adalah 2R 3R 234 trihidrobutanol. Ya, lanjut ke stereoisomer. Jadi jumlah maksimum stereoisomer optis adalah 2N, 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah C-chiral. Pada di sini C-chiralnya adalah atom C kedua dan C ketiga, sehingga isomer optisnya adalah 4.
Nah, yang pertama dan kedua ini bisa dilihat ini kebalikan. Karena ini kebalikan, maka ini dinamakan enantiomer. Sedangkan 3 dan 4 ini juga kebalikan, bisa dilihat kebalikan senyawanya. Maka ini adalah enantiomer. Karena apabila ini enantiomer itu seperti pencerminan saja gitu. Jadi seperti terbalik senyawanya. Sedangkan 1 dan 3 itu diastereomer. Karena mereka berdua itu bukan enantiomer. Begitupun dengan 2 dan 4. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu senyawa meso. Nah, untuk aturan jumlah maksimum stereoisomer optis 2 pangkat N adalah jumlah atom chiral, itu tidak berlaku pada senyawa meso. Karena pada senyawa meso itu kita lihat ini 2 ini sekilas seperti enantiomer. Tapi apabila kita balik 180 derajat salah satu dari senyawa ini, itu adalah senyawa yang sama. Ya, jadi ini adalah senyawa meso. Lebih gampangnya adalah bisa kita lihat atom C bawah dan C atas itu mengikat gugus yang sama. Maksudnya itu ini adalah CHO dan ini juga CHO. Sehingga kalau kita balik maka tidak berubah gugus atas dan bawahnya. Itu adalah salah satu ciri-ciri senyawa meso. Udah. Ya, sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.